Satu, dua, tiga, action. Shalom, salam damai sejahtera kepada semua sahabat yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang keempat, dengan judul pelajaran kita, Kesatuan Melalui Kerendahan Hati. Sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersedia untuk mempelajari dari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran keempat. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahaminya. Sempurnakan doa kami ini, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, ayat inti kita Filipi 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di pelajaran yang keempat, kita akan bagi menjadi beberapa poin penting agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan dengan mudah kita dapat mendiskusikannya di unit kelompok sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Ada satu kutipan penting di Sabat Petang mengatakan, persatuan adalah kekuatan. Hanya 3 kata, yaitu persatuan adalah kekuatan. Allah sangat suka bila umat-umatnya dalam kesatuan berlandaskan firman Tuhan, sebagaimana kita sudah pelajari di pelajaran yang ketiga. Tetapi ada oknum yang lain yang tidak suka kesatuan umat-umat Tuhan, yaitu setan. Setan selalu berusaha untuk mencerai-beraikan apabila ada umat-umatnya bersatu dengan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan pelajari dalam pelajaran kita, pelajaran keempat, bagaimana yang disebutkan dengan kesatuan melalui kerendahan hati. Mari kita lihat dalam pelajaran hari Minggu. Di tengah-tengah umat-umat Tuhan, khususnya di jemaat Filipi, ada perpecahan. Siapakah di belakang perpecahan itu? Ya, tentunya setan. Apa penyebab, apa faktornya perpecahan terjadi? Yang pertama adalah persaingan. Apakah persaingan itu berasal dari kebenaran firman atau dari si setan? Yang kedua, kepentingan sendiri. Kepentingan sendiri ini merujuk kepada perbuatan daging, sebagaimana disebut dalam Galatia 5 ayat yang ke-20. Ya, Galatia 5 ayat 20. Yaitu kepentingan pribadi, perbuatan daging. Perbuatan daging apakah itu berasal dari Tuhan atau dari setan? Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Daging akan selalu memunculkan kepentingan pribadi, dan kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, apa faktor perpecahan di tengah-tengah jemaat di Filipi dan juga di jemaat kita sekarang ini? Yaitu keangkuhan. Angkuh, sombong. Dan ini merujuk kepada sikap arogan. Sikap arogan ini merujuk kepada kebohongan yang kosong. Jadi, keangkuhan, sikap arogan, mementingkan diri, persaingan, ini berasal dari setan. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Filipi dan juga di jemaat kita saat sekarang ini. Dan yang keempat yang paling mengerikan adalah gila hormat. Saling menantang dan dengki. Galatia 5 ayat yang ke-26. Ya, jadi jemaat Filipi ada faktor perpecahan oleh karena ada persaingan, oleh karena ada mementingkan diri sendiri, ada juga keangkuhan, kesombongan, sikap arogan, dan gila hormat. Mungkin juga di tengah zaman kita sekarang ini, gila hormat ini sangat menjamur. Ya, saling menantang dan dengki. Ada istilah mengatakan susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Inilah yang disebut dengan dengki. Kemudian, kalaupun ada itu perpecahan, ada faktor-faktornya, ada penawarnya, yaitu cara mengatasinya. Bagaimana supaya umat-umat Tuhan lepas dari perpecahan di tengah-tengah jemaat? Yang pertama adalah harus berlandaskan Yesus Kristus. Penghiburan itu harus datang dari Yesus.
Kemudian yang kedua, penghiburan ada dalam kasih. Kalau sudah ada di sana Kristus, ada kasih, maka perpecahan akan lari dari umat-umat Tuhan. Kemudian ada persekutuan dalam roh, bukan persekutuan karena pikiran akal, tapi karena Roh Kuduslah yang menyatukan umat-umat itu bersatu untuk menyembah Tuhan. Kemudian ada kasih sayang. Kemudian ada kemurahan hati. Lalu yang terakhir yang paling penting adalah sehati sepikir berlandaskan firman Tuhan. Jadi dengan 6 poin ini, maka kita dapat memberantas perpecahan di tengah-tengah jemaat kita. Terkhusus pelajaran kita konteksnya adalah jemaat di Filipi. Mari kita masuk pelajaran kita di hari Senin, formalitas. Ya, kenapa saya sebutkan formalitas? Walaupun ada sumber kesatuan itu, tapi ada cenderung dia hanya formalitas. Sebagaimana dikatakan dalam kutipan pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa menuruti hukum Taurat, tetapi mencintai hal-hal duniawi. Jangan sampai kita, orang Kristen, hanya pada saat hari ibadah kita. Tapi di luar daripada hari ibadah itu bukan lagi orang Kristen. Tapi mencerminkan, memantulkan karakter daging kita sendiri. Arogan, dengki, mementingkan diri sendiri, sombong, dan lain sebagainya. Nah, jadi sumber kesatuan itu sebenarnya berasal dari Kristus, tapi sering sekali bergeser menjadi formalitas. Formalitas dalam hal apa tadi? Menuruti hukum Taurat, membaca Alkitab, berdoa, tetapi lebih mencintai hal-hal duniawi. Yaitu seperti dikatakan di dalam ilustrasi Alkitab, ada seorang yang kaya yang memiliki begitu banyak harta, lalu dia datang kepada Yesus, "Guru, apa yang kuperbuat supaya aku selamat?" Kemudian Yesus mengatakan, "Turuti semua hukum Taurat." "Ya, saya sudah melakukannya mulai dari sejak muda." Kemudian Yesus mengatakan, "Jual semua hartamu dan berikan kepada orang-orang yang miskin." Kemudian orang muda itu meninggalkan Yesus. Artinya apa? Bahwa sering sekali umat-umat Tuhan hanya pengkonsumsi firman Tuhan, tapi bukan menjadi apa? Pelaku. Ya, bukan menjadi memantulkan karakter Tuhan. Hanya membaca, hanya belajar, tapi untuk pribadi sendiri, bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi kita harus ketahui bahwa pentingnya kesatuan itu di tengah-tengah umat Tuhan. Kesatuan datang dari akal, dan kesatuan datang dari pikiran, dan juga kesatuan itu bisa datang dari perasaan. Akal, pikiran, dan perasaan. Sebagaimana Matius 12:34 mengatakan, karena yang diucapkan meluap dari hati. Jadi hati-hati, pada saat kita berbicara di tengah-tengah jemaat kita, ada hal-hal yang menggiring opini kepada hal-hal yang tidak benar. Ingat, itu bukan hanya di mulut, tapi memang meluap dari hati. Jangan kita katakan, itu hanya di bibir. Kalau hati saya ini bersih, itu presentasinya sangat sangat diragukan. Kenapa? Karena Matius 12:34 mengatakan, karena yang diucapkan meluap dari hati. Kemudian, apa langkah-langkah supaya kita bisa mencapai kesatuan itu? Bukan hanya formalitas. Yang pertama adalah menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kalau di tengah-tengah gereja kita menganggap orang lain lebih penting daripada kita, menghargai orang yang sekitar kita daripada kita, bukan mementingkan keinginan daging kita, maka percayalah, di tengah-tengah jemaat itu kesatuannya sangat bagus, sangat kuat, dan mereka memiliki hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Kemudian, memperhatikan kepentingan orang lain, ya, memperhatikan kepentingan orang lain, bukan memperhatikan kelimpahan orang lain, tapi memperhatikan kepentingannya. Oh, apa kebutuhannya? Apakah mungkin dia butuh bedah rumah? Sebagaimana pernah kami lakukan bersama dengan penatua jemaat, kami membuat care group atau kelompok peduli, kami membaca Alkitab bersama-sama keluarga tersebut, dan kami melihat bahwa rumah yang ditempati tidak layak lagi digunakan, tidak layak lagi ditempati. Di mana rumah-rumah panggung, papannya sudah bolong-bolong, dan kita bersama dengan umat-umat Tuhan, bahu-membahu, mengumpulkan dana, dan membangun rumah, bedah rumah yang anggota care group tersebut. Nah, walaupun dia tidak bersama dengan kita satu iman, satu
tujuan, satu pengharapan dalam gereja kita, tetapi kita sudah meninggalkan pesan baik untuk orang-orang di setempat bahwa kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, kemudian kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Inilah caranya agar kesatuan itu dapat terbentuk. Sumber kesatuan itu adalah harus berlandaskan firman Tuhan. Bukan karena katanya. Bukan karena kata ketua jemaat atau penatua atau orang yang terpenting di tengah jemaat. Bukan. Tapi berlandaskan firman Allah. Kemudian, mari kita masuk pelajaran hari Selasa dan Rabu. Dalam pelajaran hari Selasa dan Rabu ada dua sisi yang berbeda kita temukan. Yang pertama adalah pikiran dunia, yang kedua adalah pikiran Kristus. Apa yang disebut dengan pikiran dunia adalah para ilmuwan berharap agar manusia itu bisa merubah pikirannya menjadi positif dari negatif. Ya, dengan membuat berbagai cara, dan juga para ilmuwan berharap dapat mempengaruhi pikiran manusia itu dengan komputer, ya, yang disebut dengan implan, ya. Dan implan ini bisa saja memang membuat otak manusia itu menjadi pikirannya menjadi positif. Tetapi walaupun demikian, manusia tidak dapat merubah hati, ya. Berapa hal pikiran kita seperti komputer mungkin bisa saja disamakan dengan komputer. Tetapi kita harus ingat bahwa pikiran kita ini diciptakan oleh Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan pikiran kita ini jauh lebih unggul daripada komputer yang tercanggih yang diciptakan oleh manusia. Jadi, ada beberapa hal pikiran kita seperti komputer tadi, tapi jauh lebih unggul. Ketika kita menanamkan diri dalam media, ya, pikiran kita ini bisa tercemar. Kalau terus setiap hari kita menggunakan media, kita membuka Facebook contohnya, YouTube, dan selalu mengarahkan dalam satu narasi tertentu, maka secara tidak sadar apa yang kita lihat itu akan melekat dalam pemikiran kita. Nah, ini yang disebut dengan implan yang tidak langsung, ya, atau komputer itu bisa mempengaruhi pemikiran kita. Coba, ini hanya sebagai analisa saja. Kalau setiap hari kita memainkan permainan game pembunuhan di handphone kita, maka di bawah alam sadar kita, pemikiran kita sudah mulai apa? Sudah mulai terpengaruhi. Dan bahkan kita tidak segan-segan lagi melakukan pembunuhan, apakah mungkin ke binatang, ataukah mungkin ke hal-hal yang lainnya. Artinya semua yang tindakan kriminal kita tidak menganggap lagi apa? Salah. Nah, kemudian maka itu semuanya harus digantikan dengan pikiran Kristus. Sebagaimana Efesus 6 ayat 17 mengatakan bahwa manusia merubah pikirannya, tetapi tidak bisa merubah hati. Siapa yang bisa merubah hati kita? Hanya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus. Dengan apa? Pedang roh. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan pedang roh itu? Buat komunikasi yang berkualitas dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa. Dengan itu, maka Roh Kudus itu dapat merubah hati kita yang keras menjadi hati yang lembut. Hanya melalui Roh Kudus kita benar-benar dapat mengenal diri kita sendiri. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita menganggap semua yang jahat itu adalah benar. Tapi dengan adanya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita, karena kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Mana yang dikehendaki Roh Kudus, mana yang tidak dikehendaki oleh Roh Kudus. Karena secara alami, hati kita adalah menipu. Kata menipu dalam kutipan sekolah sahabat kita ini berasal dari kata Ibrani, yaitu akwof. Akwof ini artinya licik. Ya, licik itu merujuk kepada tanah yang berbatu-batu. Yang dari kata Ibrani tadi adalah akwof, itu merujuk kepada tanah yang berbatu-batu dan membuat kita tersandung. Sama halnya, bila hati kita ini kita biarkan licik, jahat, maka kehidupan kita lebih sering kita tersandung di dalam dosa. Sebagaimana Roma 12 ayat 12 mengatakan. Sekarang kita masuk pelajaran kita di hari Selasa dan Rabu tadi, yaitu
Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa memikirkan seperti pikiran Kristus, yaitu merendahkan hati, tidak mencari kepentingan sendiri, ya, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebagai kesimpulan pelajaran kita hari Kamis, yaitu jadilah rendah hati, karena Kristus juga adalah rendah hati. Apabila kita mau di tengah-tengah jemaat kita terjadi kesatuan melalui kerendahan hati, maka jadilah orang yang rendah hati. Bagaimana supaya kita bisa rendah hati? Milikilah hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Yesus adalah orang yang rendah hati yang harus kita teladani. Dikatakan, Kristus menjelma sebagai manusia. Walaupun dia setara dengan Bapa di sorga, dia pemilik bumi dan segala isinya, tapi dia rela menjelma sebagai manusia, mengambil kodrat manusia yang paling hina itu, dan taat sampai mati. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang keempat. Semoga melalui pelajaran ini dapat menolong kita untuk berdiskusi di unit kelompok sekolah sahabat kita hari Sabat ini. Sebelum kita mengakhiri video ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat pelajaran keempat. Penuhi kami kembali dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengaplikasikannya di tengah perjalanan hidup kami. Biarlah kiranya kami menjadi orang rendah hati, memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, dan berlandaskan firman-Mu, sehingga jemaat di mana kami berada memiliki kesatuan yang utuh, berlandaskan kerendahan hati. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.